Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dunia hiburan kerap terlihat gemerlap dan penuh kemewahan. Namun, di balik sorotan lampu dan popularitas, tak sedikit artis yang mengalami gangguan mental. Sukses dalam karir hingga mempunyai banyak penggemar tak membuat beberapa artis tanah air berikut ini bisa hidup bahagia. Nyatanya, mereka sempat mengalami masa-masa sulit hingga berujung pada gangguan mental. Meski di depan kamera mereka tampak bahagia, kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang menjalani hari-hari dengan beban batin yang berat. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum tim Sudut. Poppy Sofia. Nama artis cantik Poppy Sofia tentu tak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Namun, belakangan sosoknya semakin jarang terlihat di layar kaca. Di balik sosoknya yang tomboy dan ceria, nyatanya Poppy Sofia menyimpan sebuah cerita pelik di masa lalunya, yang membuatnya harus berkali-kali ke psikiater lantaran didiagnosis memiliki penyakit mental. Menghadapi depresi bagi setiap orang tidaklah mudah. Begitu juga yang pernah dialami oleh Poppy Sofia saat menghadapi depresi yang ia bagikan dalam podcast Luna Maya baru-baru ini. Kondisi tersebut ia alami karena banyak hal, seperti masalah yang terjadi di dunia perfilman, keluarga, dan percintaan. Akibat depresi yang dialaminya, Poppy suka melukai dirinya sendiri. Poppy bahkan mengaku saat itu sampai tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Kini, Poppy Sofia sudah terbuka dengan keberaniannya mengungkapkan sakit mentalnya kepada publik, dan diakuinya hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Aida Saskia. Penyanyi dangdut dan DJ Aida Saskia secara terbuka mengungkapkan bahwa ia telah lama berjuang melawan depresi berat dan gangguan bipolar. Dalam sebuah kejadian yang menghebohkan pada Desember tahun 2019, Aida ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan pembersih dan menyiarkannya secara langsung melalui Instagram. Awalnya, manajernya menyatakan bahwa aksi tersebut hanyalah sebuah lelucon untuk meredakan situasi. Namun, Aida kemudian membantah pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa tindakannya adalah akibat dari kondisi mental yang serius. Aida mengungkapkan bahwa ia telah menderita gangguan bipolar selama lebih dari 15 tahun. Kondisi ini menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim dan perasaan depresi yang mendalam. Ia merasa bahwa tindakan percobaan mengakhiri hidup yang dilakukannya terjadi di luar kendalinya. Setelah kejadian tersebut, Aida meminta maaf kepada publik dan menyatakan bahwa ia sedang menjalani terapi serta konsultasi dengan dokter untuk mengatasi kondisinya. Aurelia Moeremans. Aurelia Moeremans baru-baru ini menggemparkan publik dengan pengakuannya tentang perjuangannya melawan depresi akut. Di balik citranya yang ceria dan energik, Aura menyimpan luka batin yang menggerogoti semangat hidupnya. Awal mula depresi yang dialami Aurelia diawali dengan perasaan kehilangan semangat hidup. Ia bahkan tidak lagi menikmati hal-hal yang dia sukai seperti musik dan akting, bahkan sampai menolak 2 proyek film yang sudah lama dia impikan. Pemain film jomblo ini juga sempat menyibukkan dirinya di organisasi peduli lingkungan, WWF Indonesia. Namun, kehampaan tersebut tetap dia rasakan. Sadar ada yang salah dengan dirinya, Aurelia lantas mencoba lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia juga mulai aktif melakukan journaling, hingga belajar meditasi dari YouTube. Aliando Syarif. Beberapa waktu lalu, geger pengakuan seorang netizen yang menyebut Aliando Syarif mengalami sakit jiwa dan depresi berat. Sejuta tanda tanya bermunculan lantaran sosok Aliando Syarif seolah menghilang dari ramainya dunia entertainment.
misteri menghilangnya aktor Aliando Syarif dari dunia hiburan akhirnya terjawab. Aktor tampan itu mengaku meninggalkan dunia hiburan karena mengalami gangguan mental, yakni OCD. Aliando menceritakan soal perjuangannya melawan gangguan mental OCD ekstrim selama 2 tahun. Tak dipungkiri, ada keinginan mengakhiri hidupnya. Tak hanya itu, penyakit tersebut ternyata juga membuat Aliando jadi memiliki kebiasaan aneh, yaitu mengumpulkan sampah hingga menumpuk di kamar. Bahkan, Aliando sampai tak mandi selama 3 bulan karena terlalu sibuk menumpuk sampah. Ia mengaku menyusun sampah-sampah tersebut hingga tertumpuk rapi dan menutupi tubuhnya. Aktor Aliando Syarif mengaku masih berjuang melawan gangguan mental OCD yang dideritanya sampai sekarang. Tora Sudiro. Aktor dan komedian Indonesia, Tora Sudiro, telah terbuka mengenai perjuangannya menghadapi masalah kesehatan mental, khususnya sindrom Tourette dan insomnia. Pada tahun 2017 lalu, Tora ditangkap bersama istrinya, Mike Amalia, karena kepemilikan 30 butir Dumolit dokter. Ia mengaku menggunakan obat tersebut untuk mengatasi stres dan insomnia yang berkaitan dengan sindrom Tourette yang dideritanya. Sindrom Tourette adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan gerakan atau ucapan berulang yang tidak terkendali atau dikenal sebagai tic. Tora mengungkapkan bahwa gejala sindrom ini dapat kambuh ketika ia mengalami kelelahan atau stres. Meskipun dokter menyarankan penggunaan obat penenang saat kambuh, Tora memilih untuk tidak mengandalkannya secara terus-menerus agar tetap dapat beraktivitas dengan optimal. Ariel Tatum. Aktris Ariel Tatum secara terbuka mengungkapkan perjuangannya melawan gangguan kesehatan mental yang dialaminya sejak usia 13 tahun. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku mengalami depresi berat yang bahkan membuatnya berpikir untuk mengakhiri hidup. Salah satu faktor yang memicu kondisi tersebut adalah pengalaman body shaming yang ia alami sejak masa remaja. Ariel mengungkapkan bahwa komentar negatif tentang tubuhnya membuatnya merasa tidak nyaman dan tertekan. Ia bahkan sempat menyakiti dirinya sendiri sebelum akhirnya menemukan dokter yang tepat dan menjalani pengobatan selama bertahun-tahun. Untuk mengatasi gangguan mentalnya, Ariel menjalani berbagai terapi termasuk meditasi dan konsumsi obat-obatan penenang. Rachel Fenya. Seorang selebgram dan pengusaha asal Indonesia, secara terbuka mengungkapkan bahwa ia mengidap gangguan bipolar. Dalam sebuah podcast bersama mantan suaminya, Nico Al-Hakim, Rachel menceritakan bahwa sejak kecil ia sering mengalami perubahan emosi ekstrim, termasuk kemarahan yang meledak-ledak dan pikiran untuk mengakhiri hidup. Pada tahun 2013, ia bahkan pernah mencoba mengakhiri hidup dengan meminum racun. Namun, ia berhasil diselamatkan oleh ibunya dan kemudian didiagnosis dengan gangguan bipolar oleh psikiater. Rachel juga berbagi bahwa saat mengalami episode depresif, ia bisa merasa sangat sedih tanpa alasan yang jelas. Sementara pada fase manik, ia menjadi sangat ambisius hingga tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Sayangnya, kondisi ini sering disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya yang mengira ia mengalami kesurupan atau kurang iman, sehingga memperlakukannya dengan cara yang tidak tepat. Marshanda. Kehidupan Marshanda memang sempat menghebohkan jagat hiburan tanah air. Ia tampil percaya diri dengan membuat video singkat yang memperlihatkan dirinya seperti orang tak sadarkan diri. Kala itu, banyak orang yang menyangka artis cantik yang sedang naik daun tersebut menderita gangguan mental. Namun, rupanya opini publik terbukti benar. Marshanda mengaku dirinya mengidap gangguan mental jenis bipolar. Ia didiagnosis menderita bipolar disorder pada usia 20 tahun, setelah sebelumnya didiagnosis mengalami depresi pada usia 17 tahun. Awalnya,
Marsyanda mengalami penolakan terhadap diagnosis bipolar yang diterimanya. Ia menyatakan bahwa butuh waktu 4 tahun untuk bisa menerima kenyataan tersebut dan mulai menjalani pengobatan secara konsisten. Selama masa penolakan, ia kerap mengalami gejala ekstrim seperti serangan panik di tempat umum dan perubahan suasana hati yang drastis. Untuk mengatasi gangguan bipolar yang dialaminya, Marsyanda menjalani berbagai terapi, termasuk terapi ketamin di Amerika Serikat. Ia mengungkapkan bahwa terapi tersebut membantunya mengurangi dosis obat yang harus dikonsumsi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.